istrimu. Kawin aja ya. Kau nggak terpakai kau. Ajar istri kawin. Nggak terpakai kau udah. Kau tidak terpakai. Mana kau apa? Penuhanan kau mana? Kau. Maaf ya. Udah kau buat? Kemudian apa? Ini siapa? Ya memang ada lah. Dengar suara saya. Ini kosong ini tahu. Kosong ini kau masuk. Saya pun izin ke polisi sebelumnya, Pak. Dari mana izinnya? Sekarang siapa kapolsek? Semua di sini nggak ada izin. Siapa sekarang kapolsek? Saya kira kamu nih. Kau nggak berdiri. Grup band Raja minta perlindungan setelah diancam dibunuh di negeri jiran. Ketua IPW laporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM ke KPK, sebaliknya Aspri Wamenkumham laporkan balik Ketua IPW ke polisi. Puluhan ribu dokter di Inggris turun ke jalan menuntut kenaikan upah akibat biaya hidup yang semakin tinggi. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Bayu, apa kabar? Selamat pagi Ayah, baik tentunya. Ayah sudah, juga baik ya? Kita sudah berada di pertengahan minggu ya. Betul sekali. Gimana, udah ready untuk menjelang Sangat weekend? ready, sangat ready, apalagi pagi ini ready sekali karena kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita hari ini dari hujan deras yang mengguyur Jakarta semalam, membuat sejumlah motor mogok saat berusaha menerjang banjir di Cililitan Besar. Ya, sementara di Jalan Raya Bekasi Cakung, seorang pengendara motor tewas saat motornya tergelincir dan menabrak truk molen. Sejumlah pengendara harus mendorong motor mereka di tengah derasnya curah hujan yang mengguyur ibu kota pada Selasa malam. Motor pengendara ini mogok saat mereka nekat menerobos banjir di Jalan Cililitan Besar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Banjir terjadi karena saluran air di sekitar Jalan Cililitan Besar yang tersumbat sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. Ketinggian air akibat curah hujan deras mencapai 40 cm. 40 cm lah, banyak mobil, motor, pelan-pelan, motor banyak yang mogok tadi di sini. Sementara di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur, seorang remaja tewas akibat motor yang dikendarainya tergelincir dan menabrak truk molen saat hujan mengguyur. Korban tewas akibat tidak memakai helm saat berkendara dan mengalami luka di kepala. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis saat korban dan motornya tersangkut di ban belakang truk di tengah hujan yang mengguyur. Oh, dramatis juga Bang tadi karena korbannya nyangkut juga. Di mana posisinya, Bang? Posisinya itu di belakang mobil molen, agak nyangkut. Alhamdulillah sih dari teman-teman tim relawan ambulan, dari tim ambulan juga berhasil evakuasi korban, diturunin ke bawah. Untuk identitas alhamdulillah dibawa juga sama tim gitu kan. Untuk korbannya dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara pengendara truk dibawa ke Mapolsek Cakung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan penumpang kapal Ekspres Cantika 168 panik saat mengetahui kapal yang ditumpanginya karam. Kapal dengan tujuan Kendari ini karam saat melintasi perairan dangkal dan menabrak karang. Iya, jadi paksa betul. Jangan sampai dia pecah ini, kita takut. Jangan sampai pecah. Inilah video kepanikan penumpang Ekspres Cantika 168 yang direkam salah seorang penumpang.
saat kapal kandas setelah menabrak karang di perairan Pulau Hari, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa siang. Penumpang yang panik melarang nahkoda memaksa menyalakan mesin kapal karena takut lambung kapal bocor. Salah seorang penumpang mengatakan awalnya kapal berjalan lancar dari arah kota Bau-Bau menuju Kendari. Namun saat melintas dari perairan Pulau Hari terdengar bunyi dari bawah kapal. Dan setelah diperiksa, kapal menghantam karang di perairan dangkal yang mengakibatkan kapal tak bisa bergerak. Situasi dalam kapal aman kok. Jadi kapal kondisinya saya telah dicek aman saja. Jadi kapal bisa berlayar. Setelah 30 menit berusaha melepaskan kapal dari karang, kapal akhirnya berhasil kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Nusantara Kendari dengan pengawalan kapal KSOP dan Basarnas Kendari. Belum diketahui penyebab kejadian ini, namun KSOP Kendari memanggil nahkoda dan awak kapal untuk dimintai keterangan. Menyuruh nahoda kapal Cantika 168 untuk jalan pelan-pelan. Sambil kami kawal, 370 kawal dibantu dengan Basarnas. Alhamdulillah jam 14.30 kapal sandar dengan selamat. Sebanyak 337 orang penumpang kapal ekspres Cantika 168 berhasil dievakuasi dengan selamat di pelabuhan Nusantara Kendari. Dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kebakaran melanda 2 rumah di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemarin. Akibatnya 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya mengalami patah tulang. Kobaran api menghanguskan 2 rumah di kawasan padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Angin yang bertiup kencang menyulitkan petugas memadamkan api. Pasca pendinginan, petugas berupaya mencari penghuni rumah yang belum ditemukan. 1 jam kemudian, petugas menemukan jasad seorang wanita yang tewas terbakar. Sementara anaknya berhasil selamat namun mengalami patah tulang. Alhamdulillah sudah bisa kita ketemukan, yaitu ibu-ibu kurang lebih usianya 65 tahun menurut informasi dari Pak RT. Artinya itu tewas pada saat kebakaran itu Pak? Ya, kebetulan informasi memang yang kebakaran itu dari ruang tamu di bawah. Ya karena keluarga tidurnya ada di lantai 2 semua di atas dan mungkin lantainya itu dari papan, jadi kemungkinan mudah terbakar dan ibu itu juga berupaya untuk menyelamatkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Selain korban tewas, kerugian juga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebanyak 6 unit rumah di Kabupaten Tapanuli, Tengah Sumatera Utara hangus dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 6 unit rumah terbakar di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Warga mendengar suara letusan sebanyak 2 kali sebelum api membesar. Selang beberapa kemudian, api mulai terlihat membumbung tinggi dengan asap hitam mengepul. Kepanikan pun terjadi seketika dan seluruh penghuni rumah yang sekaligus penghuni kontrakan tersebut lari berhamburan menyelamatkan diri. Pemkab Tapanuli Tengah sendiri menerjunkan 4 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Selang 1 jam pasca kebakaran, api pun berhasil dipadamkan. Apa itu ku bilang? Oh, kayaknya api, Ci. Ayo kita keluar, ku bilang kayak gitu kan. Ayo ke anak. Hah? Iya. Ayo. Hah? Sekali. Pak katanya gitu kan. Ayo keluar. Kayak mana ini barang? Nggak usah selamatkan barang kita dulu, yang penting ku bilang. Kasus kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan pihak Polres Tapanuli Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tapanuli Tengah, Supriyadi, iNews melaporkan. 1 unit minibus ludes terbakar setelah mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar Kembang Jepara, Jawa Tengah. Pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri dengan luka bakar ringan pada tangan dan juga kaki.
Minibus bernomor polisi B1895 FMZ terbakar tak jauh dari SPBU Kembang Jepara, Jawa Tengah, Senin siang. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. Petugas SPBU berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun api masih terus berkobar. Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi 15 menit kemudian. Membeli bensin dari SPBU Kembang. Setelah selesai membeli bensin, keluar menuju ke jalan raya. Setelah itu jarak kira-kira 10 meter, tiba-tiba kendaraan itu mengalami konsleting sehingga terbakar. Kemudian dari Polsek Kembang menghubungi pemadam. Dalam waktu 15 menit api sudah bisa dipadamkan. Pemilik mobil Wahyudi, warga Cepogo Jepara, berhasil menyelamatkan diri dengan luka bakar ringan pada tangan dan kaki. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Kapolsek Torgamba di Labuan Batu, Selatan Sumatera Utara adu mulut dengan tetangganya sesama anggota Polri. Keributan terjadi pemirsa setelah anggota polisi tersebut tidak kunjung pindah dari rumah dinas meski tak lagi bertugas di Polsek Torgamba. Pertengkaran antar tetangga ini tak bisa dihindari. Kapolsek Torgamba, AKP Luhut Sihombing dan istri bertengkar hebat dengan tetangga beserta istrinya yang juga sesama anggota polisi. Cekcok antar tetangga sesama anggota Polri ini terjadi di asrama Polsek Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Video adu mulut berdurasi 2 menit ini pun viral di media sosial. Perselisihan terjadi setelah Aibda Rivo Sitorus tak kunjung pindah dari asrama Polsek. Padahal ia sudah tidak lagi bertugas di Polsek Torgamba dan dimutasi ke Mapolres Labuhan Batu Selatan hingga ditegur Kapolsek. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo mengatakan pertengkaran terjadi akhir pekan lalu. Kapolsek menghimbau kepada beliau untuk segera pindahlah dari asrama tersebut. Namun karena mungkin keterbatasan dan butuh waktu sehingga belum terrealisir ya. Tapi sudah bisa ada sekarang. Nah, sudah ada dan memang ya biasa mungkin dalam kehidupan rumah tangga ada permasalahan. Namun terkait hal tersebut Pak Kapolsek maupun Pak Rivo sudah saling memaafkan dan tidak ada masalah. Terkait viralnya video tersebut, Aibda Rivo Sitorus pun meminta maaf kepada masyarakat. Saya sudah tidak menganggap masalah lagi karena saya sudah dipertemukan dengan Bapak Siombing, Kapolsek Torgamba, dimediasi. Itu semua karena miskomunikasi kami saja sebagai tetangga. Jadi dari kami pun tidak ada masalah lagi, kami kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Dan keduanya dengan kesadaran kami masing-masing kami saling memaafkan secara kekeluargaan, tidak ada masalah. Selain saling memaafkan, Kapolres juga berjanji akan membina kedua anggotanya ini. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Radi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat membongkar praktik porno aksi yang disiarkan secara langsung melalui sebuah aplikasi media sosial. Dua wanita muda yang berperan sebagai pelaku dan seorang pria berperan sebagai agen ditangkap petugas di lokasi terpisah. Dua wanita muda berinisial PP dan LS ini digelandang petugas bersama seorang agen mereka berinisial DSP di Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa siang. Mereka diciduk petugas di 3 lokasi terpisah, diantaranya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli cyber di sejumlah aplikasi media sosial. Hasilnya petugas mendapati sebuah aplikasi berisi konten porno aksi termasuk menggelar siaran langsung.
Dari praktik siaran langsung yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, para pelaku porno aksi ini meraup untung hingga belasan juta rupiah pada setiap aksinya. Akhirnya kita menemukan adanya konten yang berbau pornografi yang dilakukan melalui menggunakan kegiatan live streaming. Kemudian dari kegiatan tersebut kita mengamankan ada 3 orang. Pasal yang kita terapkan di sini adalah pasal 34 Junto 8 dan pasal 36 Junto pasal 10 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman di atas 5 tahun. Polres Metro Jakarta Barat masih mengembangkan kasus ini karena dari hasil keterangan tersangka, sang agen memiliki 8 wanita yang berperan sebagai talent atau host. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram berinisial A ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat usai tersangkut kasus penipuan dan penggelapan. Dirinya ditangkap usai adanya laporan kepolisian pada bulan November 2022 dengan nilai kerugian 1,3 miliar. Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang selebgram berinisial A di kediamannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selebgram ini ditangkap usai tersangkut kasus penipuan dan penggelapan. Hal itu berdasarkan adanya laporan masyarakat di Polres Jakarta Barat pada bulan November 2022 lalu. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian korbannya ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Yang bersangkutan adalah selebgram, sementara masih berproses di kita amankan kemarin di Makassar. Ya. Oke. Terkait kasus apa? Terkait kasus penipuan dan penggelapan. Saat ini A harus mendekam di tahanan Polres Jakarta Barat. Pelaku akan disangkakan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anak pedangdut Goyang Karawang Lilis Karlina ditangkap lantaran edarkan narkoba. Nah, ironisnya pelaku ini masih berumur 15 tahun, namun punya jaringan orang dewasa untuk edarkan narkoba hingga keluar kota. Maaf ganggu. Dengan terus berjalan menuju mobilnya, pedangdut Lilis Karlina terus berusaha menghindari wartawan yang meminta klarifikasi terkait penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat peredaran narkoba di Mapolres Purwakarta. Artis yang pada masanya terkenal dengan Goyang Karawang ini tidak berkomentar sedikit pun hingga memasuki mobilnya dan meninggalkan Mapolres. Sebelumnya, Polres Purwakarta merilis kasus peredaran narkoba yang melibatkan RDI anak laki-laki Lilis Karlina yang masih 15 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP di Purwakarta. Meski masih belia, pelaku memiliki jaringan bersama orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar Purwakarta. Selain RDI, polisi juga menangkap pria berinisial I 26 tahun yang merupakan kaki tangan RDI. Dari tangannya disita barang bukti lebih dari 1.000 butir obat terlarang berbagai merek, 2 paket sabu dan ponsel. Karena masih di bawah umur, tersangka RDI tidak dihadirkan dan masih diperiksa intensif di Satuan Narkoba Polres Purwakarta. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Modus operandi tersangka yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, di mana tersangka membeli sejumlah obat-obat yang tidak memiliki izin edar secara online, kemudian menjual kembali obat-obat itu baik secara online maupun langsung kepada pembeli dengan cara ditempel pada satu tempat tertentu. Sementara menurut warga sekitar di Jalan Kopi Kampung Mulyasari, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikau, Kabupaten Purwakarta, RDI tidak bergaul dengan masyarakat. Remaja berusia 15 tahun itu selalu menggunakan mobil jika keluar masuk rumah. Tertutup ya, karena ada jarang lah gitu kalau ikut-ikut ada irmar kegiatan di masjid, nggak pernah ada ikut gitu.
masyarakat jarang ada kalau ada kegiatan. Selain RDI, polisi juga menangkap I, orang dewasa yang merupakan anak buah RDI. Grup band Raja meminta perlindungan LPSK terkait adanya ancaman pembunuhan usai menjalani konser di Johor, Malaysia. LPSK akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar proses hukum terhadap pelaku dapat ditindaklanjuti. Vokalis band Raja, Ian Kasela bersama personil lainnya secara langsung mendatangi kantor LPSK dan saat ini pihak LPSK menerima kedatangan personil band Raja yang mengajukan permohonan perlindungan. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi mengatakan pihaknya telah menerima berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh grup band Raja. LPSK juga telah meminta keterangan secara langsung dari personil band Raja soal kronologis penyekapan hingga adanya ancaman pembunuhan di Johor, Malaysia. Ya, kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu. Kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang berbagai negara, aset buat Indonesia, ini mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesi. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini. Berikutnya kita kembali ke informasi dari Gunung Merapi, pemirsa, di mana Gunung Merapi ini kembali erupsi dengan menyemburkan awan panas guguran sejauh 2 km dari puncak. Semburan awan panas meluncur ke barat daya arah Kali Kerasak. Anda bisa melihat, pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi menyemburkan awan panas guguran yang terekam kamera pemantau. Dari data seismograf, semburan awan panas guguran terjadi beruntutan sebanyak 2 kali. Media sosial kembali dihebohkan dengan video pamer harta yang dinarasikan milik pejabat bea cukai. Kami akan kembali setelah kumandang azan subuh. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui informasi berikutnya.